Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara men-styling dokumen HTML kita menggunakan CSS. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa ada 3 cara untuk menambahkan style CSS ke dokumen HTML. Nah, cara yang pertama itu menggunakan external CSS, kemudian bisa menggunakan internal CSS, dan yang terakhir menggunakan inline CSS. Apa perbedaan di antara mereka? Kita akan bahas satu persatu mulai dari eksternal CSS. Nah, sekarang kita akan coba hubungin dokumen HTML kita dengan file CSS eksternalnya. Bisa dilihat di browser, elemen yang udah kita buat tadi belum ke styling sama sekali ya, kayak heading, paragraf, backgroundnya juga belum. Oke, kita kembali ke source code. Nah, caranya adalah teman-teman masuk ke elemen head ini. Teman-teman ketikkan di sini yang namanya itu tag link. Nah, nanti akan muncul kayak gini, teman-teman enter aja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi, apa sih tag link itu? Jadi, tag link itu adalah elemen HTML yang mendefinisikan hubungan antara dokumen saat ini dengan sumber daya eksternal. Contohnya adalah file CSS. Seperti itu. Jadi, di dalam tag link ini juga ada beberapa atribut, kayak ini contohnya rel, itu artinya relationship, hubungan. Ini value-nya harus style sheet ya, karena kita akan pakai CSS. Kemudian ini ada atribut href. Jadi atribut ini tuh fungsinya buat merujuk file CSS kita tuh ada di mana gitu loh. File CSS kita tuh ada di folder atau path mana gitu. Oke, karena file CSS ku di sini ada di folder CSS di sini nih. Nah, jadi kita harus masuk dulu ke foldernya. Ketikkan aja CSS slash itu artinya kita masuk ke folder baru file CSS-nya. Oke, sekarang kita akan coba cek browsernya lagi, sudah terhubung apa belum. Nah, ini artinya sudah ke styling ya elemen-elemennya, dan ini artinya adalah file kita berhasil menghubungkan dokumen HTML kita dengan file CSS eksternalnya seperti itu. Tapi teman-teman, perlu diketahui bahwa CSS eksternal ini punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan kalau kita pakai CSS eksternal ini adalah ukuran file HTML kita itu jadi lebih kecil dan strukturnya lebih rapi. Nah, ini bisa dilihat di sini. Strukturnya tuh jadi lebih rapi karena kita bikin apa ya namanya ini, properti CSS-nya tuh di luar dari dokumen HTML kita gitu loh. Dan itu menyebabkan juga ukuran file HTML kita tuh jadi lebih kecil juga seperti itu. Kemudian kecepatan loading menjadi lebih cepat seperti itu. Jadi kecepatan loading website-nya itu jadi lebih cepat. Kemudian file CSS yang sama itu bisa digunakan di banyak halaman. Nah, kemudian ada juga kekurangan kalau kita pakai CSS eksternal ini. Jadi kekurangannya adalah halamannya itu belum tampil secara sempurna hingga file CSS-nya itu selesai dipanggil seperti itu. Oke, jadi seperti ini penggunaan CSS eksternal. Selanjutnya kita akan bahas styling pakai internal CSS. Oke, sekarang kita akan coba styling pakai internal CSS. Nah, sesuai namanya internal CSS, itu artinya adalah kita styling CSS-nya itu langsung di dalam dokumen HTML kita. Tepatnya di mana? Tepatnya adalah di dalam elemen head di sini. Ya, jadi sama seperti tadi, waktu kita pakai CSS eksternal, cuman bedanya kalau tadi kan kita menghubungkan kan, pakai tag link. Nah, kalau ini kita langsung stylingnya di dalam dokumen HTML. Caranya gimana? Caranya adalah, bentar, ini aku hapus dulu. Gini, oke. Cek lagi. Oke, udah balik. Sini. Nah, jadi caranya adalah sama seperti tadi di dalam elemen head kita stylingnya. Teman-teman ketikkan aja yang namanya itu text style. Nah, teman-teman enter aja. Nah, seperti ini. Nanti kita akan masukin properti CSS-nya di antara text style ini. Nah, jadi text style ini apa sih? Jadi text style ini adalah elemen HTML yang mendefinisikan informasi lembar gaya atau CSS untuk satu halaman atau satu dokumen HTML seperti itu. Sekarang kita akan coba copy properti CSS yang tadi. Kita copy aja. Oke, kemudian kita paste di sini. Jadinya berantakan. Ini kayaknya harus aku rapiin dulu.
Oke, jadi aku udah selesai ngerapin kodenya ya. Sekarang kita langsung aja cek browsernya apakah elemen kita udah ke styling apa belum. Kita cek. Oke, jadi elemen kita udah ke styling. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman mau pakai internal CSS, teman-teman pakainya itu di dalam elemen head, sama seperti kalau kita pakai eksternal tadi. Tapi teman-teman harus mendefinisikan elemen yang namanya text style. Nah, jadi text style ini digunakan untuk kita pakai internal CSS. Nah, baru tuh kalau udah teman-teman definisikan, baru teman-teman di dalamnya itu panggil elemen-elemen atau properti-properti yang teman-teman mau styling seperti itu. Jadi di uh, internal CSS ini ada kelebihannya juga dan ada kekurangannya juga. Nah, kelebihannya itu adalah uh, perubahannya hanya terjadi pada satu halaman, kemudian tidak perlu mengupload beberapa file karena HTML dan CSS-nya itu bisa digunakan di file yang sama. Namanya aja internal kan, di dalam dokumennya langsung. Kemudian kekurangannya itu meningkatkan waktu akses website karena code-nya kan kita satuin tuh, kode HTML, kode CSS-nya kita satuin, yang menyebabkan akses websitenya itu meningkat gitu. Kemudian perubahannya itu hanya terjadi pada satu halaman. Nah, ini tuh nggak efisien kalau teman-teman tuh gunain CSS yang sama pada beberapa file seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau teman-teman pakai internal yang penting di sini ya. Nah, ini elemen style ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas menggunakan inline CSS. Nah, sekarang kita bakal coba cara yang terakhir yaitu pakai inline CSS. Jadi inline CSS itu adalah kita styling CSS-nya itu langsung ke elemen HTML-nya. Kalau internal tadi kan di dalam dokumen HTML kan. Nah, kalau inline ini tuh kita stylingnya langsung ke elemen HTML-nya. Jadi nanti kita stylingnya di sini. Nah, di tag pembuka HTML-nya menggunakan atribut yang namanya atribut style. Nah, ini adalah atribut untuk kita kalau mau pakai inline CSS seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masukin properti-propertinya. Nah, kalau yang pakai internal tadi kan kita definisikan kan di body. Misal body kita panggil propertinya apa, gini yang lain H1 dan paragraf. Nah, kalau inline kita itu langsung pakainya di elemen HTML-nya. Jadi sekarang kita coba. Ini aku copy aja ya biar cepat. Oke, jadi ini udah rapi. Ini aku coba hapus. Yang ini kan udah kita pakai nih. Yang buat styling heading sama paragrafnya, bodinya kita tetap di style deh. Hapus ini. Nah, kita pakai body biar tetap bodinya itu ke styling. Oke, kita akan coba cek ke browser. Refresh. Nah, hasilnya sama aja teman-teman. Jadi, simpulannya adalah teman-teman kalau mau pakai inline CSS itu definisikan atribut yang namanya style di setiap elemen-elemen HTML yang ingin teman-teman styling gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, si inline CSS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi kalau kita pakai inline CSS itu kita tuh berguna untuk perbaikan cepat gitu loh, karena kita kan langsung kan ke elemennya, jadi secara spesifik. Nah, kekurangannya adalah inline CSS ini harus diterapkan pada setiap elemen. Nah, itu yang lumayan ribet teman-teman. Kalau kita mau styling, kita harus stylingnya tuh ke setiap elemen-elemennya baru bisa ke styling, dan itu cara yang lumayan ribet kan kalau kita pakai inline CSS. Jadi seperti itu, kita akan bikin kesimpulan dari beberapa cara yang udah kita terapin tadi. Nah, jadi inline CSS ini tuh juga memiliki kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Nah, pertama kelebihannya dulu, dia ini berguna untuk perbaikan secara cepat. Nah, ini tuh misalkan kita ingin nge-styling elemen nih. Nah, kita kan langsung kan spesifik ke elemen tersebut gitu. Jadi kita langsung cari elemennya, styling di situ, dan elemennya
akan terstyling seperti itu. Jadi dia ini secara spesifik bakal nge-styling elemennya. Nah, kekurangannya dia ini inline CSS ini harus diterapkan pada setiap elemen. Jadi kalau kita mau styling, kita harus menerapkannya satu persatu ke setiap elemen gitu loh. Bisa dibayangkan kan kalau misal elemen teman-teman ini udah banyak nih, struktur HTML teman-teman udah banyak nih, bakal sedikit ya, bakal repot sih kalau pakai inline CSS. Kalau mau nge-styling elemennya harus satu persatu. Kemudian kekurangannya juga dia tuh ini bikin kode kita tuh kayak nggak rapi gitu teman-teman. Jadi kayak kecampur kan nih. Dia kayak kecampur, ini HTML, kemudian ini ada CSS-nya. Jadi kayak kecampur-campur gitu. Nah, beda kalau kita pakai eksternal CSS kan filenya tuh di luar dari dokumen HTML kita kan, seperti itu. Jadi berikut kekurangan dan kelebihan dari penggunaan inline CSS. Oke, jadi kesimpulannya adalah ada 3 cara untuk menambahkan style CSS ke dalam dokumen HTML. Yang pertama itu menggunakan external CSS, kemudian kedua itu menggunakan internal CSS, dan yang ketiga menggunakan inline CSS. Nah, dari ketiga cara ini, teman-teman tuh bisa milih mau pakai yang mana. Jadi, mau pakai external CSS boleh, mau pakai internal CSS boleh, mau pakai inline CSS juga boleh. Tergantung gimana kondisi kode teman-teman gitu loh. Harus memungkinkan pakai yang mana. Tapi kalau dari saya merekomendasikan kalau teman-teman pakai yang eksternal CSS. Kenapa? Karena eksternal CSS ini memiliki banyak kelebihan. Contoh satu, dia memiliki load website yang cepat. Karena kode CSS-nya itu di luar dari dokumen HTML kita kan. Dia ada di filenya sendiri, yaitu di luar dari dokumen HTML kita. Nah, itu membuat load website yang lebih cepat. Yang nantinya penggunaannya itu akan kita hubungkan menggunakan tag link yang udah kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua, kode kita itu menjadi lebih rapi teman-teman. Beda kalau kita pakai inline apa internal, kalau kita pakai external CSS itu kode kita menjadi lebih rapi dan terstruktur. Karena kodenya terpisah kan, kode HTML-nya sendiri, kode CSS-nya juga sendiri. Jadi itu membuat lebih rapi dan terstruktur. Kemudian developer yang udah expert juga, mungkin kebanyakan dari mereka pakainya juga external CSS teman-teman. Jadi developer yang udah expert pun kebanyakan mereka pakai yang namanya external CSS seperti itu. Walau memungkinkan juga mereka pakai internal dan inline, tergantung dari kondisi kode mereka masing-masing seperti itu. Jadi mungkin sekian video tips dan tutorial kali ini. Teman-teman bisa kasih like-nya dan subscribe. Sekian dan terima kasih.